bukan anak-anaknya itu anak yang memang bisa dibanggakan, gitu kan. Sia-sia semuanya, kecuali apa? Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati selamat ini penting sekali, ya. Makanya dari awal ke akhir dikatakan, seseorang itu intinya apa? Seseorang itu butuh mempunyai hati yang bersih, butuh mempunyai hati yang selamat dan akal yang sehat. Ukulus salimah, ukulus salimah, wal ukulus mustaqimah. Akal yang sehat itu gak akan dia punya kalau hatinya gak beres, gitu loh. Hati yang bersih itu bisa membuat seseorang pemikirannya itu benar. Kalau sudah hatinya berkecamuk dengan macam-macam, pikirannya akan jadi tidak karuan. Segala sesuatu yang ada di hatinya, terpikirnya sesuatu yang tidak benar, jadi kotor pikirannya, gitu. Karena hatinya berkecamuk, ada naudzubillah, ada penyakit-penyakit hati, ada hasud, ada iri dan lain sebagainya, sehingga ketika melihat orang lain, karena pikirannya dari hati, pikiran semuanya dari hati. Kalau hatinya kita beres, Masya Allah apa yang kita pikirkan semuanya beres. Dan semua itu kalau sudah hati berpikiran kemana? Ke amaliyahnya kita, ke apa yang kita perbuat. Nabi Muhammad ditanya, mahwal amal ya Rasulullah, kata para sahabat. Amal itu al-amal wal iman. Amal itu iman. Kok bisa dikatakan seperti itu? Karena seseorang tidak akan bisa beramal soleh kecuali imannya kuat, imannya betul. Modal saya hanya iman, misalnya. Modal saya hanya iman ya Rasulullah, dikatakan seperti itu. Gak punya amal, gak butuh amalan, sudahlah saya gak beramal, yang penting saya beriman. Oke, betul, harus beriman. Tapi ibaratnya iman dan amal itu ibaratnya orang itu mau berangkat naik pesawat. Kita sudah punya tiket, tapi pesawatnya tidak ada. Bisa berangkat bu? Tidak bisa berangkat. Ada pesawatnya tapi saya nggak punya tiket. Ya tetap nggak bisa berangkat kita. Yang bisa berangkat yang punya tiket. Iman dan amal itu bergandeng. Bukti dari seseorang yang beriman kepada Allah adalah dengan amal soleh. Dan keimanan seseorang itu bisa ada dari mana? Dari hati yang bersih. Makanya berkaitan. Nggak bisa kita lepaskan. Makanya Allah katakan ilaman Allah di wajah saya. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang nggak ada penyakit. Kan amal itu nggak ada artinya kalau di hadapan Allah. Betul, nggak ada artinya. Tapi kembali lagi, seseorang membuktikan dirinya beriman kepada Allah adalah dengan amalnya dia, dengan perbuatannya dia. Gitu. Kalau kita ini berbuat baik dengan orang lain, memang Allah akan mengabaikan itu semuanya nanti kalau di akhirat, gitu kan? Kenapa? Karena kita ini masuk surga bukan karena amal kita. Kita masuk surga itu adalah karena rahmatnya Allah Ta'ala. Kalau Allah kasih rahmat kepada kita, kita ampunin kita, Allah ampunin kita, masuk kita ke dalam surga. Meskipun naudzubillah seorang pendosa yang dia kalau sudah dikatakan seorang pendosa, ya, ahli maksiat, gitu kan. Sudah, kalau kita melihat tidak ada baik-baiknya orang ini, tapi Allah berikan rahmat kepada orang tersebut sehingga dia masuk surga. Diceritakan ada seorang yang membunuh, mungkin ibu-ibu sudah sering mendengar cerita ini, membunuh orang lain sudah 99 orang. 99 bukan main ya, membunuh orang 99 dan semuanya tidak bersalah. Dalam arti dia bunuh aja, memang dia membunuh. Naudzubillah masalah wa iyyakum jami'al muslimin. Semoga kita selamat dan tidak sampai berjumpa dengan yang begitu-begitu ya. Kita jaga oleh Allah Ta'ala. 99, tiba-tiba dia tuh pengen tobat. Dia datang ke seorang alim, seorang ustaz, begitu ya. Datang ke orang alim, tanya, nih, wahai syekh, saya ini mau tobat. Kamu dosanya apa? Saya sudah membunuh 99 orang dan mereka nggak salah, saya bunuh aja sudah. Kata saya harus tidak bisa. 99 dibunuh kok. Gimana kamu tobat? Ada ampunan buat orang seperti itu. Dibunuh saya tersebut. Wis genap 100
orang dia bunuh dan salah satunya orang alim. Beda harganya di hadapan Allah ya. Orang alim dan orang awam. Dibunuh 100. Setelah itu dia masih menyesal, dia masih mau bertobat. Dia cari lagi mana sih orang yang bisa bawa saya ke Allah Ta'ala. Ada satu lagi orang alim datang ke orang situ aja datang dia. Datang ke Syekh tersebut. Ya saya mau tobat. Mau tobat, saya sudah bunuh orang 100 orang, salah satunya itu orang alim gitu. Maka kata saya tadi, gimana? Bisa nggak? Oh bisa.